Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam kajian yang penting untuk kita bahas, dan insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab bercanda. Tentunya satu kepastian ya, satu hal yang manusiawi, kita terkadang juga membutuhkan bercanda untuk mencairkan suasana. Terkadang kita juga bahkan dalam satu acara resmi sekalipun ada yang disebut dengan ice breaking untuk mencairkan suasana. Dan apalagi saat ini dunia entertain, kemudian dunia media sosial teramat sangat luas, yang terkadang kita juga terpancing untuk ikut-ikutan bercanda, baik itu membuat konten untuk diri kita sendiri karena kita kebetulan mengambil jalur konten kreator, atau ketika kita mendapatkan satu hal yang lucu, katanya nggak seru kalau kita tersenyum sendiri gitu ya, akhirnya kita ikut share atau kita ikut membagi sebuah konten yang isinya ada lucunya atau ada sandanya. Tapi tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus membatasi diri, dan kita punya qudwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalam masalah bercanda. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman secara mutlak telah menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sungguh bagi kalian telah ada seorang uswah, seorang qudwah, seorang yang harus dijadikan suri teladan, pantas dijadikan suri teladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Ini bagi mereka yang beriman, atau bagi mereka yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat. Jadi kita perlu perhatikan ini di dalam masalah adab-adab bercanda. Canda memang penting. Maka ada sebuah ungkapan, chatting canda itu penting. Oke, iya, tapi ada batasannya. Enggak kemudian kita melakukan hal di luar batas kenormalan kemanusiaan maupun batas kenormalan keislaman. Baik, iwafillah rahimani Allah yakum. Sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang bercanda. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan keluarga beliau, istri beliau. Beliau juga terkadang bercanda dengan sahabat-sahabat beliau, baik itu sahabat dewasa ataupun sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, untuk itu mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah atau uswah di dalam bercanda. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa terkadang bercanda bersama keluarganya, istrinya, bersama para sahabatnya, bersunda gurau, ya, dan itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk mengambil hati dan untuk membuat mereka gembira. Hanya saja
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, beliau tidak pernah melampaui batas dalam menyikapi candaan atau saat bercanda. Rasulullah tidak melampaui batas. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahwatuhu innama kana yatabassam. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. Kalau ada apa-apa, ada yang lucu sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai terbahak-bahak, terlihat lidahnya, apalagi terlihat langit-langit mulutnya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup tersenyum. Berapa? Katanya minyak keluar. Oh, baik. Ini ganti. Gimana sih? Yang benar gimana, Mas? Begini. Baik. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah mungkin engkau juga bercanda bersama kami? Gitu. Mungkin nggak sih sebagai seorang Rasul, di mana semua ucapannya tidak bersumber kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau bercanda bersama kami? Boleh dicandain atau apakah engkau mungkin mencandai kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am ghairu anni la aqulu illa haqqan. Ya, sangat mungkin. Bisa saja aku bercanda atau kalian mencandai aku, tapi aku kalaupun bercanda tidak pernah berbuat atau tidak pernah berucap kecuali hak, kecuali benar. Ini artinya ketika kita bercanda pun tidak boleh berisi sesuatu yang bersifat hoax, ya, atau bersifat kebohongan. Monggo buat konten yang baik, yang bagus, edukatif. Terkadang juga diselingi mungkin ada yang agak lucu, tapi ingat harus benar-benar itu kejadian nyata. Sekarang kita lihat bagaimana contoh canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Anas radhiyallahu anhu menceritakan salah satu bentuk canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggilnya dengan sebutan ya dzal udzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Ini kan canda. Semua orang juga telinganya dua, tangannya dua, tapi itu dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai candaan. Kalau bahasa kita ice breaking, seperti ketika kita mengatakan, mas sebentar, kenapa itu roda antum, kenapa emang roda antum muter, roda antum bulat? Itu kan antum pengen memberikan sentuhan emosional, menunjukkan kedekatan emosional dengan teman kita, nyandain dia, tapi bener, mas sebentar, kenapa itu motor antum? Itu loh, kenapa emang rodanya dua? Antum. Ini contoh, ya. Rasulullah bercanda, ya dzal udzunain, wahai orang yang bertelinga dua. Padahal selama ini semua orang juga telinganya dua. Ini salah satu candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua contohnya adalah Anas radhiyallahu anhu mengisahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki seorang putra yang bernama Abu Umair, masih kecil tapi diberikan kunyah yaitu Abu Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Ya,
Pada suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengannya. Beliau mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh itu burung? Kan Rasulullah tahu itu burung mati, yang punya sedih. Akhirnya Rasulullah candain, itu burung lagi ngapain? Udah tahu mati, ya kan? Malah ditanya lagi ngapain? Iya mati. Ini untuk memberikan hiburan, candaan, sentuhan emosional kepada Abu Umair tadi. Kemudian yang ketiga, pernah suatu ketika masih Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang laki-laki dusun. Beliau adalah Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini salah satu di antara sahabat Nabi yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum pengen menjadi Zahir mania, ya cintailah beliau, sahabat Nabi yang bernama Zahir bin Haram. Nah, karena seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai nanti di hari kiamat. Ketika kita cinta kepada beliau, sahabat Nabi, sementara beliau cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dekat dengan orang-orang mulia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sangat menyukai atau mencintai sahabat yang mulia Zahir bin Haram ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya ketika di pasar. Jadi tidak sengaja pas kemudian Zahir bin Haram ini datang ke pasar membawa barang dagangannya untuk didagangkan, Rasulullah SAW juga ada di pasar tersebut. Hanya saja Rasulullah sudah terlebih dahulu melihat Zahir bin Haram ini, dan Zahir bin Haram belum sempat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya oleh Rasulullah dicandain. Apa bentuk candanya? Zahir bin Haram didekat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Siapa ini? Siapa ini? Kemudian Zahir bin Haram melihat ke belakang, ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk-bentuk candaan. Kalau di dalam redaksi hadis ini kan cuman dipeluk dari belakang. Siapa sih ini? Kalau kita orang Indonesia kan biasanya kita tutup mata teman kita ya dari belakang. Siapa ini gitu kan? Nah, ini bentuk candaan. Tapi tentunya nanti ada catatan ya, bagaimana adab-adab daripada bercanda. Ada lagi nih, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, bawalah aku. Makanya maksudnya anak ikut, saya ikut kamu, ya, anterin, bonceng aku, gitu ya, kalau bahasa kitanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, oke, kami akan membawamu di atas anak onta. Kalau memang kamu mau ikut aku, nanti aku bawa pakai anak unta. Kemudian laki-laki atau sahabat tadi yang meminta agar Rasulullah SAW membawanya bertanya, terus bisa apa itu anak unta gitu? Dia pikir kan anak unta ditunggangin, mana kuat begitu kan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukankah setiap unta itu lahir dari unta juga? Maksudnya seberapapun umur itu unta, biarpun sudah kakek-kakek sekalipun, dia pun adalah anak unta, begitu. Sebagaimana ketika ada ustadz ceramah
di hadapan bapak-bapak begini, anak-anak, nah gitu kan? Kok anak Ustaz, ini sudah pada jenggotan, sudah pada tua? Iya, antum punya orang tua kan? Iya, berarti anak-anak juga. Nah, karena setiap orang punya orang tua dan berhak untuk dikatakan sebagai anak. Ini bentuk-bentuk canda Rasulullah SAW masih banyak ya sebenarnya. Apa yang Rasulullah SAW melakukan untuk mencairkan suasana atau untuk menghibur sahabatnya, sebagaimana tadi ketika ada seorang sahabat yang mati apa namanya burungnya ya. Ada kalanya kita memang mengalami kelesuan dan kadang mengalami ketegangan setelah menjalani kesibukan, lagi menghadiri pengajian dari pagi sampai siang, kadang kan penat, perlu terkadang kita ini melakukan peregangan. Ada yang mengatakan sudah capek, sudah coba pegang keningnya, begitu kan, akhirnya pada ngikutin. Ada yang megang kening beneran, ada yang megang janggut dan yang lain sebagainya. Itu bercanda dan salah satu bercanda yang diperbolehkan. Atau muncul rasa jenuh dengan berbagai rutinitas dan kesibukan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan penyegaran dan bercanda. Kadang kala kita bercanda dengan keluarga atau dengan sahabat. Hal ini merupakan sesuatu yang manusiawi dan dibolehkan. Demikian pula Rasulullah SAW terkadang juga bercanda. Tapi dalam canda ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama apa? Yaitu meluruskan tujuan. Canda kita jadikan sebagai sarana untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan dan lesu, serta menyegarkan suasana dengan canda yang diperbolehkan ya, sehingga dengan itu kita kemudian kembali segar, kembali bersemangat ya. Yang kedua, jangan melewati batas, di mana sebagian orang sering kebablasan dalam bercanda. Karena kebablasan sampai melanggar norma-norma ya. Dia mempunyai maksud buruk dalam bercanda sehingga menjatuhkan wibawa dan martabatnya di hadapan manusia dengan menggunakan kata-kata yang buruk. Karena maaf ya, kadang dibilang gondrong tapi yang gondrong giginya seumpama. Ini contoh, jangan diikuti. Ini contoh. Ini bercanda tapi menjatuhkan martabat orang lain ya. Atau karena hitam dibilangnya apa ya, pantat panci seumpama, naudzubillah ya. Ini bercanda tapi dapat menjatuhkan wibawa orang lain atau martabat orang lain, nggak boleh ya. Itu namanya terlewat batas. Yang ketiga, jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Ingat, nggak suka bercanda dicolek telinganya bisa gebuk kepala, bener ya. Ada orang yang memang nggak bisa diajak bercanda, yang kayak begitu jangan diajak bercanda. Ini memang ya sebenarnya kurang manusiawi ya. Yang manusiawi kan ya ada kalanya kita bercanda, tapi kalau dia nggak suka bercanda jangan diajak bercanda. Antum colek telinga antum sentil telinganya, antum bisa digebuk kepala antum. Ini harus diperhatikan. Belum lagi ada yang lebih aneh, suka nyandain orang, kalau dicandain marah. Ini juga ada, memang macam-macam tipenya. Kalau memang kita suka bercanda kemudian dicandain, ya ini udahlah, seri begitu ya, seri. Kadang kita yang nyandain dia, kadang kita yang dicandain.
Kemudian jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Sholat, lah kok malah digaruk kakinya, krik krik krik. Hah? Ini lagi sholat, injek-injekan kaki lah. Atau Noel pakai apa? Tangan dari belakang biar yang difitnah yang sampingnya. Ini lagi serius, jangan bercanda. Atau dalam masalah-masalah serius, kita sedang membahas sesuatu yang sangat krusial, lagi rapat, ya, kita kemudian banyak bercanda atau bercanda, ini nggak tepat, ya, nggak tepat waktunya. Kemudian yang kelima, hindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saat bercanda. Apa saja itu? Menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda, ngeprank, jatuhin mukena, udah mukena dipakein ke apa ini namanya, guling, jatuhin dari lantai 2 atau 3, brek, di samping temennya. Udahlah, temennya juga penakut, akhirnya ya ngejerit nggak karu-karuan, ya kan begitu. Nggak boleh menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda, termasuk di dalamnya kita bercanda menggunakan senjata tajam, ya, ini tidak diperbolehkan. Ada larangan khusus dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan dimanfaatkan oleh setan, baik terjatuh itu apa namanya, apa yang kita pegang, benda tajam yang kita pakai, atau kemudian muncul sebuah emosi dari lawan canda kita, akhirnya jadi berantem dan terjadi pembunuhan, ya. Menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda nggak boleh. Pulang ngaji, ayo kita kerjain, karena dia lambat, kita ngumpet di belakang tembok atau semak-semak, pas dia lewat, akhirnya dia takut, nggak boleh, ya. Baik, kemudian apa? Ada orang yang bercanda dengan memakai sesuatu untuk menakut-nakuti temannya, misalnya pakai topeng yang menakutkan pada wajahnya, berteriak dalam kegelapan, atau menyembunyikan barang milik temannya. Enggak kira-kira disembunyikan sampai 3 hari 3 malam, sendal, sepatu, kunci, ya, emang akrab, tapi kalau begini mah nyekik namanya, ya, nggak boleh itu disembunyikan, atau yang sejenisnya. Perbuatan ini tidak dibolehkan. Kemudian apalagi berdusta saat bercanda, ya, berdusta saat bercanda kan banyak sekarang, dari dulu juga banyak, tapi khususnya sekarang ini lebih marak karena dijadikan sebagai konten kreator, nyari viewer, nyari likers, nyari subscriber sebagainya, biar digaji sama ini. Nggak boleh, ya, berdusta saat bercanda, ini tidak diperbolehkan, ya. Banyak orang yang dengan sesuka hatinya bercanda, dia tidak segan berdusta dengan alasan bercanda, padahal ini sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan bercanda yaitu melecehkan kelompok orang tertentu, misalnya bercanda dengan melecehkan orang-orang tertentu, penduduk daerah tertentu, atau profesi tertentu, atau bahasa tertentu, atau menyebut aib mereka dengan maksud untuk bercanda dan membuat orang lain tertawa, ya. Kita merendahkan etnis, ras, suku, warna kulit dan yang lain dari kelompok-kelompok tertentu, ini tidak diperbolehkan, ya, karena itu bukan untuk bukan untuk
candaan, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Oh, orang Maluku kayak begini, rata-rata tingginya, terus hidungnya, rambutnya, bahasanya. Orang Padang yang pandai berdagang, ya, itu bahasanya demikian, ada kemiripan dengan bahasa satunya. Ini untuk lita'arufu, bukan untuk candaan, yang mana candaan itu untuk menjatuhkan etnis suku tertentu. Kalau kita candanya, oh ya dagang, katanya dagang itu Padang pandai berdagang. Kalau Sunda suka bercanda. Ini contoh. Ya, kita rasa kalau itu bukan untuk merendahkan ya, tapi masih dalam batas normal. Tapi kalau kemudian mengatakan, wah, sudah terkenal kalau sudah etnis itu mah semua tipu-tipu, atau kalau etnis itu mah pemalas, ya ini yang tidak diperbolehkan karena merendahkan. Kemudian canda yang berisi tuduhan dan fitnah terhadap orang lain. Biasanya ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Kita yang nyembunyiin, tuh tanyain, dia yang ambil. Bercanda, kita ngambil barang teman kita umpetin, kemudian kita lemparkan tuduhan itu ke teman kita yang lain. Bahaya, ini bisa menjadi sarana berantem. Baik, itu hal-hal yang dilarang dalam bercanda. Kemudian lanjutannya adalah hindari bercanda dengan kata-kata yang buruk. Banyak orang yang tidak menyukai bercanda seperti ini, dan seringkali berkembang menjadi pertengkaran dan perkelahian. Dan sering kita dengar kasus perkelahian yang terjadi berawal dari canda. Untuk itu hindari candaan dengan aksi dan kata-kata yang buruk. Dengan aksi yang buruk apa? Bercanda tapi kelewatan. Orang dilempar disambit pakai batu segede kepala tangan, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mau bercanda kerikil gitu ya, terus kita sambil madep ke depan seakan-akan serius, padahal kita pengen saya ada di sini gitu loh, pengen nyapain itu, tapi dengan cara ngelempar kerikil kecil, tangan gede-gede. Itu namanya bukan bercanda lagi, mau bunuh itu. Nah ini harus dipahami. Atau dengan kata-kata yang buruk. Ya, tadi kita sudah banyak bahas tadi. Kemudian yang ketujuh, tidak banyak tertawa, ya, tidak banyak tertawa. Bercanda boleh, kayak tadi kalau dalam bahasa satu acara, satu rangkaian acara yang panjang, itu ada yang namanya sesi ice breaking. Jadi bukan seharian itu acaranya ice breaking semua. Itu acara apaan itu kan? Kecuali acara humor namanya, atau stand up komedi. Ini juga kita ingin mengingatkan juga ya. Memang sekarang marak stand up komedi. Sekali lagi, canda boleh, tapi jangan kelewatan dan jangan berlebihan. Sampai 15 menit, sampai 20 menit, sampai 30 menit. Semuanya isinya candaan. Dijadikan profesi. Terkadang malah bahkan isinya itu enggak nyata. Ya, isinya adalah sebuah narasi yang dibuat yang sebenarnya tidak pernah ada. Ini juga harus hati-hati ya, bagi teman-teman sekalian yang memiliki bakat menjadi komedian atau stand up komedi. Kalau memang punya bakat itu,
itu cukup jadikan selingan dalam keseriusan kerja kita. Jangan jadikan pekerjaan. Ya ini untuk kebaikan kita semua ya. Kita cuman mengingatkan bahwa di sana canda memang penting, tapi jangan kemudian kita berlebihan. Kemudian apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk tidak banyak tertawa. La tukthirud dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Ya, ini diingat. Kemudian yang kedelapan, bercanda dengan orang-orang yang membutuhkannya, seperti dengan kaum wanita dan anak-anak. Maksudnya dengan istri kita dicandain, jangan serius terus. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau melakukan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan juga Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, serta seorang anak kecil yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu Abu Umair. Rasulullah suka kadang ngajak balapan ya dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Pernah juga suatu ketika Rasulullah SAW ngobrol sama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Tahu nggak? Aku tahu loh kalau kamu sedang marah sama aku. Emang gimana caranya? Kalau kamu bersumpah atas nama Allah dan mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak, demi Rabb Muhammad, berarti engkau sedang tidak dalam kondisi membenciku. Tapi ketika mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Rabb Ibrahim, itu berarti engkau ada dalam kondisi membenciku. Kok tahu sih? Iya, karena udah diciriin oleh Rasulullah SAW. Kadang perlu kita bercanda dengan istri-istri kita. Maksudnya kita kan banyak ya, masing-masing punya istri gitu. Nanti salah persepsian. Baik, bercanda dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang nggak butuh jangan. Semua orang dicolekin, kita nggak kenal dicolekin. Yang kesembilan dan yang terakhir, jangan melecehkan syiar-syiar agama dalam bercanda. Dan sekarang ini marak di sosial media ya, menjadikan simbol-simbol syiar-syiar agama dijadikan sebagai candaan. Tentunya bukan hanya syiar Islam, syiar-syiar agama orang lain pun nggak boleh. Kenapa? Nanti akan menimbulkan pertengkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita, Rasulullah SAW melarang kita untuk mengolok-olok Tuhan orang lain. Supaya apa? Jangan sampai nanti kemudian mereka mengolok-olok Tuhan kita, mengolok-olok agama kita. Kita saling menghormati. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar wajib, harus, tapi merendahkan mereka tidak diperbolehkan. Jadi yang terakhir ini, jangan dalam bercanda melecehkan syiar-syiar agama. Demikian, mudah-mudahan dapat difahami dan kita jadikan sebagai panduan dalam keseharian kita, khususnya dalam bercanda. Dan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan, bawaannya itu lucu. Setiap berbuat lucu, setiap berkata lucu. Ada orang yang kayak begitu. Tahan diri kita untuk melucu dan bercanda, insya Allah falakal jannah ya, karena kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.